Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi, Bu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Knight of Wands, ada Two of Swords, ada Judgment. Di sini ada Four of Swords, dan di sini juga ada Four of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Knight of Wands. Saya merasakan ini adalah sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan ya. Ada sesuatu hal yang terjadi yang kayaknya bikin kamu itu kok bisa kayak gini. Kok di sini bisa ada kayak ada pengkhianatan. Kayak ada seseorang yang memanfaatkan. Padahal di sini kamu sudah yakin, percaya, tapi ternyata kepercayaan kamu itu dinodai. Ada hal-hal yang membuat kamu, ya mungkin ada air mata yang gak tertahankan ya di saat kamu mendengar kabar ini tentang seseorang yang ternyata di belakang kamu justru ya mungkin tidak sesuai ya dengan harapan kamu. Di depan kamu dia begitu baik, tetapi ternyata di belakang kamu beda lagi. Oke, beda lagi situasinya. Ada yang ngomongin kamu, ya artinya yang dia omongin ya nggak sesuai dengan fakta. Artinya ada fitnah di sini. Itulah yang bikin kamu itu sangat kecewa. Oke, sangat merasa padahal di sini kamu sudah percaya loh. Padahal di sini kamu sudah begitu baik ya, yang kamu rasa. Udah 100% percaya terhadap sosok ini. Tapi kok tega menodai kepercayaan yang sudah kamu berikan? Artinya ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya mungkin dalam sebuah hubungan kamu udah percaya, tapi ternyata dia menyembunyikan sesuatu hal. Tapi ternyata dia sudah punya pasangan atau bahkan sudah menikah. Itu yang bikin kamu itu padahal di sini kamu sudah terlalu berekspektasi ya, sudah berharap banyak terhadap dia, tapi ternyata dia sudah punya keluarga, dia sudah punya pasangan yang sah. Itulah, ini mungkin dalam sebuah hubungan. Ada juga yang mungkin dalam karir atau dalam bisnis, sesuatu hal yang ada kebohongan ya, kebohongan yang ditutup-tutupi oleh seseorang. Ini artinya sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan kamu. Artinya tidak berjalan sesuai rencana ya. Oke, itu yang saya rasakan di sini. Ada Two of Swords.
Lagi-lagi ini tentang pilihan. Lagi-lagi ini tentang dilema. Ada sebagian kamu yang mungkin udah terlalu mencintai, udah bucin ya, udah kayaknya semua kesalahannya tertutupi. Kamu udah nggak bisa lihat kesalahannya karena terlalu mencintai. Itu ya artinya kamu bucin. Meskipun kamu tahu yang dia lakukan itu nyakitin perasaan kamu, ya kamu ngikutin perasaan jadinya. Ya maafkan, tetap menjalani. Ya udah tahu itu salah, tetapi karena cinta ya, karena nggak bisa menjatuhkan antara hati dan pikiran, ya terlalu mengikuti kata hati. Ya kamu jalani hubungan yang mungkin tidak, hubungan yang nggak sehat, hubungan yang terlarang bisa juga. Hubungan yang kamu tahu itu salah, tapi kamu tetap lakukan. Karena apa? Karena kebucinan kamu. Karena kamu merasa ya udah terlanjur sayang, ya udah terlanjur cinta, ya gimana pun kamu udah nutup mata tentang kesalahannya. Ada yang bikin kamu itu dilema, yang bikin bertahan tapi nyakitin. Tapi semakin lama kamu bertahan, itu akan semakin membuat kamu jatuh ke dalam keterpurukan. Jadi penting untuk kamu lebih bisa memilih secara lebih realistis, lebih logika. Ini baik nggak untuk kamu? Harus lebih mencintai diri kamu sendiri. Karena nggak mungkin mempertahankan sesuatu yang seolah-olah seperti dipaksakan ya. Bertahan tapi nyakitin. Bertahan tapi bikin kamu menderita. Itu sama aja bohong. Itu sama aja pelan-pelan membunuh karakter dalam diri kamu, yang pada akhirnya kamu nggak bisa jadi diri sendiri. Pada akhirnya kamu nggak bisa jujur dengan diri kamu sendiri. Ya artinya harus berpura-pura jadi orang lain untuk bisa mempertahankan sesuatu hal. Ya artinya kamu udah nggak ada kenyamanan dan ketenangan di saat menjalani hubungan tersebut. Itu yang saya rasakan di sini. Untuk sebagian kamu ya yang kayaknya udah terlalu jujur cinta, ya kayak kesalahan dia udah kamu maafkan, atau bahkan udah berulang kali kamu maafkan. Tapi lama-lama nanti bikin kamu capek loh, bikin kamu itu kayak mungkin akan ada penyesalan nantinya. Mungkin akan ada penyesalan terhadap keputusan kamu untuk bertahan. Ya tapi apapun itu konsekuensinya ya. Setiap pilihan, setiap keputusan selalu ada resikonya. Dan kamu di sini tahu batas kemampuan kamu itu sampai di mana. Kamu tahu kekuatan kamu. Ya selagi kamu masih kuat untuk bisa bertahan, ya selagi kamu anggap itu baik, ya semua kembali lagi kepada diri kamu. Ada judgment, dan saya merasakan ada juga sebagian kamu yang sepertinya memilih untuk menutup kisah masa lalu. Ya artinya sudah mampu untuk lebih berpikir bijak ya kalau itu nggak baik untuk kamu, ya buat apa diterusin? Kalau awalnya udah bohong, ya kedepannya makin banyak kebohongan yang akan dia tutupi. Jadi ya saat ini ada sebagian kamu yang memang menutup ya, meng-cut. Udah benar-benar putus komunikasi, sudah benar-benar kuat ya mental kamu, hati kamu udah benar-benar kuat, meski nggak mudah untuk bisa melepaskan sesuatu hal yang, karena ini menyangkut perasaan ya, menyangkut cinta. Jadi sulit untuk kamu sebenarnya bisa lepas. Tapi pelan-pelan, di saat kamu belajar untuk lebih mencintai diri kamu sendiri, ya artinya kamu sudah lebih mementingkan diri kamu sendiri. Itu di saat kamu sudah lebih mementingkan diri kamu sendiri, ya dengan otomatis kamu akan lebih menghindar dari sesuatu hal yang nyakitin perasaan kamu. Karena mungkin di sini ada sebagian kamu yang udah menjalani hubungan yang selalu mengerti, selalu memahami, tapi hal itu tidak kamu dapatkan. Artinya hubungan yang tidak seimbang. Ya lama-lama kamu capek. Ya pada akhirnya di sini kamu sudah lebih realistis ya, sudah lebih bisa memilih dan memutuskan ini baik atau tidak untuk kamu. Karena jangan sampai, ya mungkin ada juga yang terlanjur mencintai, terlanjur bertahan, lama-lama semakin nyakitin. Ada juga yang seperti itu. Ada Four of Swords, dan saya lihat di sini
ada ya sebagian kamu kayaknya masih bertahan ya, bertahan dengan situasi, bertahan dengan kondisi karena mungkin banyak hal yang kamu pikirkan ya, atau bertahan dengan apa ya, mungkin ada yang udah menjalin ke rumah tangga, menjalin hubungan yang berkomitmen. Kamu takut nantinya ada perpisahan yang berakibat ya mungkin finansial kamu, karena di sini apa ya, posisinya kamu bergantung ya, bergantung hidup. Ada yang kamu di sini tidak hanya mikirin diri kamu sendiri, tapi juga memikirkan untuk orang-orang di sekeliling kamu, karena mungkin banyak yang bergantung hidup terhadap kamu ya. Ada yang mungkin merelakan kebahagiaan di dalam dirinya untuk orang-orang yang tersayang. Ada juga ya, tapi apapun ya keputusan yang ada di dalam diri kamu, artinya itu adalah yang terbaik. Di sini ada Four of Wands, tapi berlahan, oke, berjalannya waktu. Kamu mulai apa ya, kayak kamu mulai percaya diri lagi, kamu mulai bangkit lagi, kamu mulai berpikir nggak mungkin nih kamu terus-terusan berada di posisi, di situasi seperti ini, karena udah tahu salah. Hubungan ini semakin lama akan semakin menyakitkan loh, oke? Semakin lama akan buang-buang waktu kamu juga, akan buang-buang energi, pikiran, perasaan kamu, akan semakin jatuh ke dalam keterpurukan. Jadi ya ada juga yang mengambil langkah untuk move on, untuk lepas dari sesuatu hal yang toksik, untuk lepas dari sesuatu hal yang manipulatif. Oke, kamu nggak mau lagi menyerah dengan keadaan. Kamu harus survive, meski mungkin di sini kamu harus banting setir, kamu harus survive, kamu harus berdiri di kaki kamu sendiri, kamu harus menafkahi. Ya, artinya ini adalah pilihan, karena di saat kamu melepaskan sesuatu hal yang bikin kamu tertekan, itu jauh membuat perasaan kamu itu jauh lebih tenang ya, lebih damai, dibanding kamu harus bertahan dengan sesuatu hal yang semakin bikin kamu terpuruk, tertekan. Oke? Itu yang saya lihat di sini. Oke, kita lanjut. Di sini ada Star Seed, ada Sorry Your Voice. Di sini ada Get Grounded, ada No, dan di sini ada Protection. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah mulai percaya diri lagi ya. Kamu sudah ingin memulai sesuatu hal yang baru di sini. Ya, kamu yakin aja, yakin langkah kamu ini akan tertuju kepada sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Karena kamu sudah lebih ya apa ya, kayak move on, udah benar-benar bisa melepaskan, udah benar-benar bisa merelakan. Ya belajar ya. Meski tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan tentunya, tapi di sini kamu berusaha untuk bisa menjadi diri kamu sendiri. Sudah lebih jujur terhadap diri kamu sendiri. Nggak mau ya ada yang ditutup-tutupin lagi, ada yang bikin kamu tertekan lagi ya. Kamu udah mampu untuk mengeluarkan apa ya, isi hati kamu, keinginan kamu, harapan kamu di sini. Ya, kamu sudah mampu untuk berekspresi. Kamu sudah nggak mau lagi dalam hubungan yang bikin kamu tertekan, ya mungkin hubungan yang membuat kamu menjadi orang lain ya, nggak jadi diri sendiri, harus berpura-pura jadi orang lain untuk bisa mempertahankan sesuatu karena terlalu mencintai yang pada akhirnya nyakitin perasaan kamu. Tapi di sini kamu sudah mulai bisa menjadi diri kamu sendiri, ya udah lepasin sesuatu hal yang kamu anggap nggak baik. Oke, dan saya melihat apa ya, kamu sudah lebih kepada tahu langkah kamu itu mau kemana, tujuan kamu itu mau kemana. Kamu sudah lebih terbuka, tidak lagi menutup diri, terbuka terhadap sesuatu hal yang baik ya, dan sudah mampu untuk menemukan kekuatan batin ya, untuk bisa menghadapi ya, mungkin ada ketakutan di sini, ada kecemasan, ada kekhawatiran, takut ketemu lagi dengan orang yang toksik, takut ketemu lagi dengan orang yang manipulatif, selalu ya, ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Tapi di sini saya melihat kamu sudah mampu untuk punya kekuatan ya, menemukan kekuatan dalam diri kamu untuk bisa menghadapinya, untuk ya udah biasa aja.
Oke? Ya pasti kamu yakin ini akan terlewati, ini akan mampu untuk kamu hadapi. Jadi kamu udah lebih bisa menjadi diri kamu sendiri, dan dengan jadi diri sendiri, kamu akan bisa mencapai sesuatu hal yang memang selama ini kamu harapkan. Lebih berproses aja di sini. Ada no di sini, dan yang pasti di sini ya, saya lihat kamu sudah mampu untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu hal yang kamu anggap nggak baik, nggak mau. Ya mungkin selama ini kamu terlalu, ya mungkin ada terlalu menjaga perasaan orang lah ya, artinya terlalu menjaga perasaan orang lain, takut melakukan sebuah penolakan. Ada sebagian kamu yang seperti itu, tapi justru karena hal itu kamu yang tersakiti. Kamu lupa kalau kamu juga punya perasaan, kalau kamu juga punya hati untuk dijaga. Jadi yang terpenting itu adalah diri kamu sendiri ya, bukan egois tetapi lebih melindungi. Jangan dipaksakan, oke? Jangan dipaksakan harus memahami, harus mengerti, terlalu menjaga perasaan orang. Kamu punya perasaan juga yang harus dijaga di sini. Ini adalah bentuk perlindungan ya, perlindungan dalam diri kamu. Oke, perlindungan untuk tidak lagi ya mungkin ada circle yang tidak sehat, circle yang toksik, hubungan yang tidak sehat atau hubungan yang terlarang. Di sini kamu sudah lebih lebih bisa menghindar, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih melibatkan Tuhan di setiap keputusan yang akan kamu ambil. Itu yang terpenting, dan pada akhirnya hal-hal baik itu juga akan datang kepada kamu. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dalam ada yang gagal saat ini, ada yang terpuruk saat ini. Apapun situasinya, apapun keadaan kamu, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!